Kalau untuk susah, jadi bisa kayak gini. Ini kan ada kayak tuas ini, kayak ada tuas. Ini ditekan dulu. Halo, selamat siang, sahabat Candi Elektronik. Perkenalkan, saya Mas Priyo, salah satu promotor dari Candi Elektronik. Di sini saya akan menjelaskan. Mungkin banyak teman-teman kita atau konsumen kita bingung ini perbedaannya antara mesin cuci 2 tabung ataupun 1 tabung. Jadi perbedaannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya untuk mesin cuci 2 tabung sama 1 tabung. Jadi secara garis besarnya perbedaannya 2 tabung itu manual, kalau 1 tabung itu otomatis. Jadi yang dimaksud manual itu kita nyuci itu untuk airnya kita isi manual, terus nyucinya pakai timer manual, habis itu buangnya juga manual, untuk pengeringnya pun juga manual. Tapi kalau untuk 1 tabung itu semua serba otomatis. Jadi tinggal masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, atur programnya, tekan power, pilih program, habis itu start, itu udah selesai. Jadi kita nggak perlu nguras airnya, ngisi airnya, nggak perlu pindah ke tabung pengeringnya. Jadi itu hanya 1 step, nanti udah selesai. Jadi contoh katakanlah seperti ini, yang di samping saya ini mesin cuci 2 tabung. Nah, di sini kan ada 2 tabung, jadi tabung pencucian sama tabung pengeringan. Jadi ketika untuk pencucian di sini ada tabung sendiri. Untuk suplai airnya kita harus masukkan air secara manual. Habis itu kita timer. Nunggu timer ini selesai, dia akan berhenti. Habis itu kita mesti nguras lagi. Nguras sampai benar-benar air cuciannya habis. Habis itu kita tutup lagi, nyalain air lagi untuk proses pembilasan sampai 2 kali. Setelah pembilasan dirasa bersih, habis itu harus pindah ke tabung satunya, yaitu tabung pengeringan. Otomatis di sini kan tabung pengeringnya lebih kecil, jadi dia nggak bisa langsung. Misal kapasitas pakaiannya itu katakanlah 7 kilo, jadi harus mungkin 2 kali atau 3 kali, ya, seperti itu. Nah, di sini harus putar juga untuk timer untuk pengeringannya. Jadi kinerja 2 tabung itu seperti itu. Terus perbedaan sama 1 tabung apa? Nah, jadi 1 tabung seperti yang kita lihat di samping saya ini. Nah, ini kan 1 tabung yang bukaan atas. Di sini serba full otomatis. Di sini udah ada semua programnya. Jadi di sini tinggal pakaian dimasukkan. Tekan tombol power. Habis itu pilih jenis cucian, katakanlah mau cucian normal. Habis itu tekan start. Nah, itu nanti full otomatis. Jadi air dia masuk sendiri, menimbang atau sesuai dengan kapasitas cuciannya. Jadi setelah selesai nyuci, dia otomatis selesai isi air, dia otomatis langsung mencuci selesai, dia proses pembilasan otomatis. Setelah pembilasan selesai, itu dia akan proses pengeringan secara otomatis. Tinggal nanti nunggu timernya selesai, itu udah pakaian atau cucian bisa diambil untuk diangin-anginkan seperti itu. Dan keringnya 1 tabung itu, ya kurang lebih di 80%. Jadi bukan yang kering beneran kayak gitu ya untuk mesin cuci. Kalau untuk mesin cuci yang bisa untuk ngeringin 100% itu namanya dryer. Jadi seperti itu Sobat Candi. Terus untuk 1 tabung sendiri itu ada 2 macam, top loading sama front loading. Jadi top loading itu yang bukaan atas, kalau yang front loading itu bukaan depan. Itu sama-sama otomatis, cuman beda cara kinerja dalam metode pencuciannya. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau untuk 1 tabung itu sistemnya kan dari atas, cucian itu digerakkan oleh pulsator. Jadi kayak tabung yang menghadap ke atas, itu cuciannya, pusaran airnya itu diputar oleh pulsator. Jadi digerakkan gitu, gerak kanan kiri. Nah, kalau untuk yang front loading itu contoh seperti ini. Nah ini juga 1 tabung, otomatis juga, tapi yang model front loading atau bukan depan. Ya, jadi jenis tabungnya pun juga udah berbeda. Kalau yang top loading itu dari atas digerakkan oleh pulsator. Kalau yang front loading itu tabungnya dia langsung gerak. Jadi tabung langsung gerak. Nah, jadi pakaian itu bisa, kalau orang dulu itu bilangnya metode pencuciannya kayak dibanting. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih bersih, pasti
paling bersih itu yang front loading, dan dia juga nggak merusak pakaian. Kalau yang top loading itu kan digerakkan pulsator, biasanya itu bikin kayak pakaian apa ya, meruntel mungkin gitu, bisa melar. Kalau front loading nggak, jadi pakaian dia nggak meruntel karena dia sistemnya dibolak-balik kan, dan lebih bersih karena dia digiling dengan putaran naik turun, tabungnya naik turun seperti ini. Jadi pakaian ke atas ke bawah seperti itu. Terus untuk lebih efisien mana untuk penggunaan airnya? Kalau front loading pasti dia lebih hemat air. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau top loading, suplai air itu air harus sampai di atas permukaan pakaian. Kalau front loading enggak. Jadi ketika dia udah bekerja, air itu langsung kesiram. Jadi nggak mesti nunggu air banyak dulu, dia baru beroperasi. Jadi dari segi kebersihan, terus pakaian nggak mudah rusak, lebih hemat air, itu pastinya cocoknya untuk front loading seperti itu. Jadi kayak misalkan untuk kayak usaha laundry segala macam itu lebih efisiennya, hemat biayanya itu pasti tetap direkomendasikan pakai yang front loading seperti itu. Terus catatan penting juga, kan banyak kayak suplai air itu ada beberapa macam, pakai PDAM, Sanyo, atau Torrent atau Tandon. Jadi itu perlu jadi catatan juga. Kalau untuk satu tabung itu dia nggak bisa pakai Sanyo, kecuali Sanyo itu ada sistem otomatisnya. Jadi untuk satu tabung itu harus PDAM dan Sanyo yang ada tandonnya. Kalau Sanyo biasa yang nggak ada otomatisnya, nggak ada tandonnya, itu nggak bisa. Jadi karena sifatnya satu tabung itu dia otomatis, kapan dia butuh air seperti itu harus otomatis. Kalau untuk yang di rumah sahabat candi ya, kalau suplai airnya itu masih pakai Sanyo itu nggak bisa. Jadi harus PDAM sama keduanya yang punya tandon. Katakanlah Sanyo bisa, tapi harus ada tandonnya. Dan untuk khusus front loading itu wajib melepas 4 pengunci baut belakang. Jadi di dalam sisi belakang itu ada 4 baut pengunci. Jadi fungsinya itu untuk mengunci tabung selama masih dalam kemasan, dan itu wajib dilepas. Tinggal dikendori melawan arah jarum jam. Kalau udah kendor bisa langsung dilepas 4 baut. Kalau nggak dilepas itu bisa berakibat fatal untuk keawetan mesin cuci, dan itu wajib dan harus memang benar-benar dilepas seperti itu. Itu catatan penting juga. Jadi mungkin sahabat candi yang masih awam itu kan mungkin bisa menjadi sedikit penjelasan atau edukasi. Terus perbedaannya apalagi ya, dari segi selangnya, kalau untuk satu tabung itu nggak ada dua tabung itu udah ada selang khusus, jadi pakai selang biasa itu. Tapi kalau untuk satu tabung top loading ataupun front loading itu harus menggunakan selang khusus, dan itu udah ada bawaannya. Terus untuk pemasangannya pun juga beda. Di sini saya juga akan menjelaskan cara tutorial pemasangannya seperti apa. Bisa kita lihat. Nah, di sini untuk selangnya itu dia udah ada bawaannya ya, khusus. Kalau untuk satu tabung itu khusus, jadi nggak bisa pakai selang biasa, selang plastik itu nggak bisa, selang karet itu nggak bisa. Jadi udah ada bawaannya, itu selang khusus. Untuk cara pemasangannya mudah kok, simple. Mungkin bagi yang masih awam ya cara pemasangannya. Di sini ada 2 ujung. Yang ini, ujung satu ini. Nah ini nempel ke mesin cuci. Yang ini itu nempel di keran. Jadi khusus. Jadi keran itu khusus untuk untuk pemasangan ini. Nah, saya praktekkan cara pemasangannya. Sebentar, saya putar dulu. Nah, di sini tuh ada kayak tempat inletnya. Untuk pemasangan cukup mudah sekali kok. Jadi tinggal pasang seperti ini. Kita putar searah jarum jam sampai benar-benar rapat ya. Sampai benar-benar rapat. Di sini ini ke bagian kerannya. Kalau untuk susah, jadi bisa kayak gini. Ini kan ada kayak tuas ini, kayak ada tuas. Ini ditekan dulu. Ditekan ini sambil ditarik ke bawah biar mudah untuk pemasangannya. Dilepas dulu enggak apa-apa. Nah, dilepas seperti ini. Nah, di sini ada 4 baut. Ada 4.
posisi baut. Ini dikendori dulu. Ini juga dikendori, tapi jangan sampai lepas. Dikendori dulu. Ya, ini dikendori. Di dalam ini kan terlihat ya, ini ada karet. Nah, fungsi karet ini biar nggak ada rembesan ketika udah dipasang di keran. Cara pemasangannya, 4 baut ini dikendori dulu. Kira-kira katakanlah ini keran gitu ya. Kira-kira bibir keran itu bisa udah masuk di lubang ini. Kalau udah masuk, 4 baut ini dikencangkan. Jadi gambarannya 4 baut ini tuh menjepit kerannya. Kalau udah dipastikan kuat, tinggal ini dikencangin. Ya, jadi secara langsung karet ini akan merapat ke bibir kerannya biar nggak terjadi rembesan. Habis itu kalau udah posisi tertempel di keran, tinggal ini kita pasang lagi. Nah, tinggal gini, mudah sekali. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, gitu. Terus untuk penempatan kerannya diusahakan itu diusahakan di atas mesin cuci. Jadi airan air itu dia biar lancar. Jadi kurang direkomendasikan kalau mungkin dari bawah. Seperti ini kurang direkomendasikan. Jadi kalau bisa di atas mesin cuci. Jadi airan air itu biar lancar. Terus juga di dalam sini itu ada namanya filternya. Ini yang mesti diperhatikan juga. Di dalam ini kita lepas dulu. Nah, di dalam sini dia ada filter kayak saringan gitu ya. Nah, saringan terlihat. Nah, di sini itu mesti dicek secara berkala. Jadi biasanya di sini itu sebenarnya ini fungsinya untuk memfilter kayak lumut, kotoran segala macam biar nggak masuk ke mesin cucinya. Jadi itu mesti dicek berkala, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Apalagi yang suplai airnya itu pakai tandon. Kalau tandon itu biasanya kan banyak endapan lumut, itu bisa lebih riskan untuk lebih mudah terjadinya endapan di filternya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Perbedaannya 1 tabung sama 2 tabung, terus 1 tabung yang bukan depan, bukan atas itu perbedaannya seperti apa, kelebihannya apa, tingkat hematnya seperti apa, terus cara pemasangannya seperti apa, itu yang bisa saya jelaskan, barangkali bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan untuk lebih jelasnya itu sahabat Candi bisa datang langsung ke Candi Elektronik Sragen. Seperti itu. Terima kasih.